Dari review-review skincare akhirnya bisa sampai masalah seperti ini nih, melibatkan artis. Kalau menurut gua sih, kalau misalkan memang salah ya harus dihukum. Kalau misalkan memang dia peres ya harus dihukum, karena biar ada yang lain-lain. Karena itu bisa beranak pinak. Kalau lu lihat ini berhasil nih, dia bisa dapat 20M, 5M. Nanti jadi pengen juga gue juga gitu gitu. Itu memang harus dihukum, dan kalau misalkan salah ya dihukum. Dan kalau misalkan menurut gua polisi, apalagi Polda, nggak mungkin sih, polisi atau Polda nggak mungkin sih mereka menangkap orang kalau misalkan belum jelas semuanya gitu. Kalau prihatin ya prihatin, cuman ya mau gimana kalau emang salah, masa dibenerin ya kan. Kalau salah didukung nanti pada ikut-ikutan gitu. Tapi ini awalnya kan dari review-review seperti ini nih, akhirnya berimbas ke dugaan pemerasan. Terus ini ngeliatnya jadi kacau gini nggak sih? Ya kacau, cuman kan namanya, kalau gue kan orangnya kan nggak pusing ya, namanya orang kan beda-beda. Cuman kalau menurut gue sih ini ya parah lah. Para reviewnya kan kalau misalkan pahlawan ya nggak berbayar lah, di mana-mana ya pahlawan tuh kan nggak berbayar. Mana ada sih pahlawan berbayar gitu. Kalau berbayar ya semuanya berarti namanya cari duit, bukan pahlawan. Tapi tetap kasihan ya, maksudnya dia kan dulu berteman ya sama NM ya. Kenal aja sih. Oh, kenal aja. Oke, lalu tapi sekarang dia masuk gitu. Ada rasa kasihan atau gimana gitu? Oh pasti kasihan lah. Kak Niki menurut gue, di mata gue tetap bagaimanapun Kak Niki itu adalah ibu yang hebat, single mom yang hebat. Apapun itu ya single mom yang hebat. Cuman ya kalau salah ya masih harus kita benarkan. Nggak mungkin juga kan menurut gue polisi kasih sembarangan asal nangkep ya. Menurut gue nggak mungkin banget lah polisi Polda asal nangkep orang kalau misalkan semua buktinya belum jelas, belum nyata gitu. Tapi lihat anaknya pasang badan gimana? Iya. Ya kasihan. Kalau gue mungkin lagi tahap yang masih melo karena gue masih busui ya. Jadi kalau misalnya lihat single mom kayak Ricis, kayak Nick Mac pasti kasihan. Gitu. Apalagi kan kemarin juga baru ya memperjuangkan hak anak juga kan. Iya, baru baikan ya. Baru baikan juga gitu. Iya, kasihan pasti jadi anaknya sedih banget gitu. Anaknya malah banyak yang masih kecil-kecil kan. Umur berapa ya? Ada cowok juga 2, gue liatnya kayak Jaden gitu kan. Jadi ya semoga masalahnya Kak Niki cepat selesai dan semoga nggak diulangin lagi gitu kan, soalnya sering banget kan bolak-balik. Setiap tahun ada. Iya kan, setiap tahun. Ya semoga di kedepannya lebih mikir anak kali ya, jangan kayak kurang masuk gitu kayak Abu Demen kan. Sejauh yang Kak Denis kenal Niki itu sosoknya gimana sih mungkin? Ya baik sih, baik, cuma tiba-tiba lagi nggak ada apa-apa bisa tiba-tiba dikatain aja sih. Oh gitu. Iya, pernah ada perseteruan juga? Iya sih? pernah. Terkait apa mungkin? Gue udah lupa. Banyak ya, ini banyak. Iya kayak gitu ya. Ya biasa. Menurut aku mah kalau kata-kataan di sosmed mah biasa lah. Tapi kalau ketemu baik, orangnya baik. Cuman kan tiap orang kan beda-beda ya, nggak tahu gimana sama tiap orang. Kalau lu sama gue baik kan belum tentu gue baik sama orang gitu kan. Beda-beda sama orang. Kalau pengalaman Denis sama NM, pengalaman baik, pengalaman buruknya? Kagak sebanyak itu ya pengalamannya ya. Kagak sebanyak itu pengalamannya. Cuman ya kalau misalkan baik ya waktu kayak dulu gue berantem sama DP, dia belain. Oh gitu. Iya, bisa tiba-tiba sama dia ya gue bingung juga ya, bisa tiba-tiba dipuji-puji, tiba-tiba dia gak ada katain. Oh gitu. Iya, kalau gue ya gue mah bodo amat kan ya, gue kalau dia muji-muji gue puji balik, kalau dia ingatannya gue katain balik. Oh gitu. Iya, kalau gue kan yang mungkin susah. Tapi gitu. Mungkin dari kasusnya Niki sendiri, mungkin dari Kak Denis ada nggak sih pembelajaran atau yang bisa diambil atau dipetik gitu? Ya lu jangan apa ya? Ya pasti sih jangan terus sih. Iya sih, yang pasti sih, karena lu pasti direkam kan, direkam terus dilaporin polisi, kayak gitu. Terus udah gitu jangan apalagi ya, jangan ya gitu aja sih, lebih mikirin anak aja sih harusnya sih, karena kan anaknya masih kecil-kecil. Kayak gue juga sebenarnya tuh ya kadang-kadang pengen ngoceh-ngoceh tuh keren karena ada Jaden, karena ada anak gitu. Nanti anakku gimana ya, anakku gimana mau ngapa-ngapain gitu, dia mikir anak lebih. Sebagai sesama public figure gitu, rekan public figure yang notabene bukan dokter tapi nge-review skincare gitu, melihat keberaniannya itu NM itu gimana sih komentar Denis? Menurut gue dia review skincare nggak cocok. 1, dia punya usaha skincare. 2, dia bukan dokter. 3, dia nggak pernah belajar kuliah skincare. Dia nggak cocok menurut gue. Ya lu ngerti aja kagak ngapain lu review?
Iya. Lu kalau dokter ya masih ada hubungannya, walaupun menurut gue juga nggak cocok, walaupun ujung-ujungnya jualan. Pokoknya segala sesuatu yang menguntungkan untuk review untuk menguntungkan diri sendiri ya menurut gue nggak cocok. Padahal menurut gue ya kalian camkan ya, menurut gue skincare di Indonesia itu semuanya sama aja, karena yang mereka semua satu pabrik juga di Indonesia juga. Skincare itu menurut gue cocok-cocokan gitu. Terus gitu dia bilang overclaim itu kan sesuatu promosi yang berlebihan gitu, itu mesti diberantas juga, cuman bukan tugasnya dia, tugasnya BPOM gitu. Skincare berbahaya harus diberantas juga, cuman bukan tugasnya dia, tugasnya BPOM gitu. Ada niat bikin skincare juga mungkin? Oh ada, gue ada deodoran. Semoga nih ya, nih buat doktifnya, dokter apa tadi, dokter detektif ya nih, aku ada deodoran nih dok, coba dok pakai dok. Terus gitu minta di review, coba mau nggak dia? Tapi aku nggak punya duit dok, ya kan? Beneran jujur aja 1M, 2M, 3M, 4M, 5M nggak punya, 10M, 20M nggak punya gua. Iya nggak ada duit beneran, utang. Iya, mau nggak ya dia review deodoran gue? Nah, kalau baik mau kali ya. Skincare enggak? Skincare belum, karena menurut gue belum nemu yang bagus. Tapi gue pernah bikin, gue tuh coba-coba bikin. Ya, jadi gue kan pakai skincare, ya kan, skincare yang bagus gue coba. Terus bisa nggak bikin kayak gini, bisa nggak bikin lebih bagus? Belum, sampai saat ini belum dapet yang seperti yang gue mau. Tapi kalau deodoran udah. Nah itulah, maksudnya kalau Dennis bikin skincare gitu ada rasa takut gak sih, khawatir sama review kayak gini, review gitu loh? Sebenarnya sih menurut gue yang tukang review itu jangan menjatuhkan usaha orang sih, makanan, skincare, apapun itu, karena namanya buka usaha itu nggak ada yang mudah. Buka usaha itu nggak ada yang mudah, skincare kayak makanan kayak apa aja pasti susah, karena usaha itu kan susah kan. Nah di dalam usaha itu kan bukan hanya dari diri kita, tapi ada karyawan yang kita harus dihidupin, harus digaji. Itu kan kalau misalkan usaha dihancurin, mereka gajian dari mana, apa segala macem gitu. Beda kalau misalkan dia reviewnya itu jujur gitu, nggak dapat keuntungan apa-apa, pahlawannya gitu. Tapi zaman sekarang mana ada sih pahlawan nggak dibayar, ya kan? Zaman sekarang mana ada, semuanya butuh duit. Ngecek lab juga nggak pakai duit, hah? Betul. Ngecek lab kan pakai duit kan? Ngecek lab aja butuh duit segala macem. Terus kalau misalkan mereka buat review ujung-ujungnya untuk jualan mah, itu bukan pahlawan, itu namanya dia pengen kaya, pengen kaya sendiri. Iya, kayak dulu kan siapa ya, dokter Richard tuh, dia kan juga review kan, dia kan juga jualan juga, sama menurutku dokter detektif juga. Tapi Dennis